Ya, suasana keceriaan terdengar dari perbincangan di kamar 218 Ajwad Al-Awalid Services Apartemen Mekah yang dihuni dua jemaah lanjut usia lansia dan mandiri bersama dua petugas haji. Ya, disinilah kedekatan hati antara petugas dan jemaah haji lansia terbangun tak sebatas tugas dan kewajiban. Di kamar inilah dua jemaah haji lansia non-mandiri, Nenek Zainab dan Nenek Zubaidah, tinggal selama menjalankan ibadah haji di Makkah, Arab Saudi. Semua kebutuhan dan aktivitas Nenek Zainab dipenuhi dan dilayani oleh petugas haji Fitria Ananda, sedangkan Nenek Zubaidah dilayani oleh petugas haji Fatmawati. Seiring waktu, kedekatan petugas haji dan kedua jemaah haji lansia non-mandiri ini pun terbangun tak sebatas menjalankan tugas dan kewajiban. Namun di antara kedua pihak telah terjalin hubungan emosional yang tumbuh dari dalam hati. Begitupun Nenek Zainab yang berasal dari Ternate begitu ceria disuapi Fitria Ananda. Bahkan di sela-sela makan, Nenek Zainab menyempatkan diri melakukan panggilan video dengan keluarganya di Ternate. Mereka pun terlibat pembicaraan dengan keluarganya. Begitulah sepenggal potret kedekatan antara petugas haji dengan para jemaah haji lansia non-mandiri. Kedekatan fisik maupun hati keduanya telah terpatri dan mempererat ikatan batin melebihi batas antara anak dan ibu. Dari Makkah, Arab Saudi, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Ka'bah selalu ditutup dengan kiswah untuk menjaga kebersihan dan kesucian Ka'bah, yaitu kain sutra hitam yang dibuat secara khusus. Kain kiswah ini diganti setiap 1 Muharram atau Tahun Baru Hijriah. Dan bagaimana proses pembuatan kain kiswah yang membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian ekstra tinggi, serta biaya mencapai 100 miliar rupiah ini? Berikut liputannya. Dalam prosesi pelaksanaan ibadah haji, lebih dari 2 juta jemaah memadati Masjidil Haram untuk bertawaf mengelilingi Ka'bah. Untuk menjaga kesucian dan kebersihan Ka'bah, diperlukan kain kiswah sebagai penutup di semua sisi dan di atas Ka'bah. Kain kiswah ini diganti setahun sekali setiap tanggal 9 Zulhijjah, namun mulai tahun lalu, penggantian kain kiswah dilakukan tanggal 1 Muharram atau Tahun Baru Hijriah. Proses pembuatan kiswah sendiri tidaklah mudah karena banyak tahapan yang rumit dan dilakukan di tempat khusus. Tahap pertama mulai dengan pemintalan benang kawat perak berlapis emas hingga menjadi gulungan. Selanjutnya benang yang sudah jadi disulam secara manual ke dalam kain sutra berkualitas terbaik yang juga telah dibuat secara khusus. Dalam proses ini ketelitian dan ketekunan sangat dibutuhkan. Penyulaman dilakukan sesuai pola yang telah ditetapkan sehingga akan membentuk tulisan ayat-ayat Al-Quran maupun hiasan. Pembuatan kiswah pun melibatkan para pekerja yang telah melewati proses seleksi ketat dan pelatihan secara khusus. Proses pembuatan satu set kiswah menghabiskan biaya sekitar 100 miliar rupiah. Kain kiswah yang telah jadi selanjutnya akan dipasang untuk menutupi Ka'bah menggantikan kiswah yang lama setiap 1 Muharram atau Tahun Baru Hijriah, mulai pada asar hingga malam. Penggantian kain kiswah pun mendapat perhatian luas oleh jemaah. Dari Mekah, Arab Saudi, Lukman Hanafi, iNews melaporkan. Pemirsa, Lebaran Idul Adha tinggal menghitung hari. Penjualan hewan kurban pun cukup meningkat. Masyarakat dapat memilih hewan kurban yang sehat dengan melihat label kuning di telinga hewan kurban. Ya pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah akan jatuh pada tanggal 17 Juni 2024 atau lebih tepatnya pada hari Senin. Dan berbagai persiapan untuk penjualan hewan kurban pun sudah mulai terlihat di berbagai titik di Jakarta, seperti sapi-sapi dan juga kambing-kambing, hewan yang selalu biasanya ada dalam kurban. Ini pun berbagai jenis sudah mulai diperjualbelikan. Ada sapi jenis limosin, metal dan juga PO, di mana nanti pemirsa bisa melihat perbedaannya dari kepala atau tanduknya. Dan juga untuk kambing, ada kambing jenis dari Jawa Randu, di mana kambing ini pun
biasanya diperjualbelikan oleh para penjual hewan kurban untuk menjelang Hari Raya Idul Adha. Untuk harga sendiri, sapi ini ada terdiri dari harga 15, 20 hingga 50 juta rupiah yang paling mahal dengan berbagai jenis yang sudah tadi kami sebutkan. Dan juga untuk kambing ini dari harga 2 juta sampai dengan 7 juta rupiah. Dan bagi pemirsa ingin sedikit memberikan tips bagaimana caranya membedakan hewan kurban yang sehat, pemirsa bisa melihat langsung di kupingnya biasanya sudah ada label pertanda berwarna kuning, di mana hewan tersebut berarti sudah melakukan vaksinasi PMK, mulut dan juga kaki. Dari Jakarta, Olina Iyasya, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bank di Jember, Jawa Timur ini unik. Warga tidak menabung dengan uang, namun dengan jelantah atau minyak bekas penggorengan yang nantinya ditukar dengan uang. Nah, jelantah ini akan diolah kembali di pabrik yang berlisensi untuk dijadikan biosolar. Aktivitas memasak tak lagi hanya mengeluarkan uang bagi warga Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Usai memasak, minyak jelantah atau minyak habis memasak ini kini bisa menghasilkan uang. Warga tak lagi membuang jelantah namun mengumpulkannya untuk dibawa ke bank jelantah. Di bank jelantah yang terletak di kantor kelurahan, minyak jelantah dari warga desa dikumpulkan. 1 liter minyak dihargai Rp5.000, jumlah yang lumayan untuk warga desa. Mengaku senang dengan keberadaan bank jelantah, karena sisa minyak goreng terdapat ditukar uang untuk menambah belanja sehari-hari. Warga bisa mengumpulkan 1 hingga 2 liter minyak jelantah per harinya. Dari bank jelantah, minyak jelantah ini akan dijual kembali ke pabrik yang berlisensi untuk dijadikan biosolar atau campuran makanan ternak dengan cara fermentasi. Jadi saya menginformasikan kepada masyarakat supaya tidak membuang jelantah atau minyak dengan percuma. Kita bisa menukarkan ke warga, ke kelurahan dan dihargai 1 liternya 5.000. Alhamdulillah warga saya sangat antusias sekali. Jelantah ini saya kerjasama dengan salah satu pabrik ya yang berlisensi tentunya untuk diolah kembali menjadi biodiesel ataupun bahan makanan ternak. Bank jelantah sangat membantu masyarakat untuk mengolah minyak jelantah yang biasanya hanya dibuang dan merusak lingkungan. Selain lingkungan terjaga, pendapatan warga pun dapat meningkat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, aliran Sungai Citarum di kawasan Batu Jajar, Bandung Barat menjadi lautan sampah. Ya, selain mengotori lingkungan sungai, ratusan ton sampah ini juga mengganggu aktivitas warga sekitar. Beginilah kondisi aliran Sungai Citarum yang berada di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Permukaan sungai yang seharusnya terlihat air kali ditutupi sampah berbagai jenis dan eceng gondok. Menumpuknya sampah di aliran Sungai Citarum ini sudah berlangsung hampir 1 bulan. Kondisi ini semakin diperparah setelah diterjang banjir kiriman limbah sampah dari wilayah Bandung Raya yang bermuara di Batu Jajar. Penumpukan sampah bak TPA raksasa ini membuat warga yang tinggal di area bibir sungai terganggu. Selain mengeluarkan aroma bau yang tak sedap, juga banyak lalat yang hinggap ke rumah. Bahkan warga seringkali mencari ikan di aliran Sungai Citarum ini tak dapat mencari ikan untuk sementara waktu sebab sungai tertutupi sampah. Kami yang berdekatan jarak sekitar 50 meter sangat terasa sekali dampaknya. Ada bantuan untuk membersihkan. Karena masa terganggu. Iya. Ada tetap ada. Jadi kalau airnya udah dikena, udah nggak ada. Ikannya. Aliran Sungai Citarum yang berubah menjadi lautan sampah ini telah menjadi tontonan warga dan pengendara. Warga berharap agar pemerintah segera membersihkan sampah yang telah mengotori aliran Sungai Citarum. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono melaporkan.